Ada satu kalimat dari tanah Jawa yang bisa mengubah cara kamu memandang kemenangan, kekuasaan, dan harga diri. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kamu pernah menang, tapi kenapa rasanya kosong? Kamu pernah benar, tapi kenapa malah kehilangan orang yang kamu sayang? Mungkin selama ini cara kita memahami menang salah. Kita kira menang itu soal siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa menjatuhkan lebih dulu, siapa yang bertahan paling kejam. Tapi ada filosofi yang sudah ada jauh sebelum dunia jadi seserakah ini, yang justru membuktikan sebaliknya. 5 episode, 5 sisi kehidupan, karier, relasi, kesalahpahaman, dan satu pertanyaan besar di akhir. Bisakah kamu menang tanpa membuat siapapun merasa kalah secara hina? Series ini bukan cuma tentang filosofi Jawa. Ini tentang cara hidup yang mungkin sudah kamu lupakan. Saksikan seluruh episodenya, karena kemenangan sejati dimulai dari memahami maknanya sampai ke akar paling dalam. Follow, ikuti, renungkan. Ada satu kalimat dari tanah Jawa yang umurnya sudah ratusan tahun, tapi maknanya baru benar-benar aku pahami hari ini. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Meluruk berarti maju, menyerang, menghadapi. Tanpa bolo, tanpa pasukan, tanpa bantuan, sendiri. Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang keberanian menghadapi sesuatu walau tak ada yang menemani. Karena pada akhirnya, setiap pertarungan terbesar dalam hidup, melawan rasa takut, trauma, keraguan diri, selalu dihadapi sendirian. Tak ada pasukan yang bisa masuk ke dalam kepalamu dan melawan ketakutanmu untukmu. Lalu, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Karena yang dimaksud menang di sini bukan menang atas orang lain, tapi menang atas diri sendiri, atas ego, atas amarah,
atas keinginan untuk membalas dengan kejam. Ini baru permulaan di part selanjutnya. Kita bahas kenapa filosofi ini Justru paling relevan di zaman yang serba kompetitif ini. Di dunia kerja, kita diajarkan untuk menang dengan cara apapun. Sikut sana, sikut sini. Jatuhkan rekan kerja biar terlihat lebih unggul. Tapi ada cara lain. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Maju tanpa pasukan, artinya kau berani bersaing berdasarkan kemampuanmu sendiri, bukan karena politik kantor, bukan karena menjilat, bukan karena menjatuhkan orang lain agar kau terlihat lebih baik. Dan menang tanpa merendahkan, artinya saat kau naik jabatan, saat proyekmu berhasil, saat kau akhirnya diakui, kau tidak perlu menginjak siapapun untuk sampai di sana. Karena reputasi yang dibangun dengan menjatuhkan orang lain adalah reputasi yang rapuh. Tapi reputasi yang dibangun dengan kerja keras dan integritas, itu yang akan dikenang bahkan oleh orang yang pernah jadi saingmu. Persaingan sehat itu mungkin, dan part selanjutnya kita akan bicara tentang menerapkan ini dalam hubungan personal. Pernah berkonflik dengan orang terdekat, dan rasanya satu-satunya cara menang adalah membuat mereka merasa sebodoh dan sehina mungkin. Filosofi ini punya jawaban lain. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Dalam hubungan, baik itu keluarga, sahabat, atau pasangan, kita sering masuk ke konflik membawa pasukan, dendam lama, ego, keinginan untuk benar. Tapi maju tanpa pasukan berarti menghadapi konflik dengan hati yang bersih, tanpa membawa amunisi untuk menyakiti. Dan menang tanpa merendahkan berarti, ya,
Kau bisa menyelesaikan masalah. Kau bisa menyampaikan kebenaranmu, tapi tidak dengan cara yang membuat orang yang kau cintai merasa hancur. Karena dalam hubungan, kemenangan yang sesungguhnya bukan saat kau menang dari pasanganmu, tapi saat kalian berdua sama-sama menang dari masalah itu sendiri. Berikutnya, kita akan bicara tentang sisi tergelap dari filosofi ini. Saat orang menyalahgunakannya. Tapi hati-hati, filosofi ini sering disalahartikan. Meluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Banyak yang mengartikan tanpa pasukan sebagai alasan untuk menolak bantuan, menolak kerjasama, karena merasa diri paling kuat, paling benar, paling bisa sendiri. Itu bukan makna sesungguhnya. Tanpa pasukan bukan berarti menolak dukungan orang lain, tapi berarti tidak menjadikan orang lain sebagai tameng untuk menutupi kelemahanmu, atau sebagai alat untuk menjatuhkan lawan secara curang. Dan menang tanpa merendahkan juga sering disalahgunakan sebagai alasan untuk diam saja, membiarkan ketidakadilan terjadi demi terlihat baik dan tidak merendahkan. Padahal terkadang menyampaikan kebenaran dengan tegas, walau itu menyakitkan, bukanlah bentuk merendahkan. Yang dihindari adalah kekejaman, bukan ketegasan. Di episode terakhir, kita akan rangkum bagaimana filosofi ini bisa jadi pegangan hidup yang sesungguhnya. Setelah 4 bagian, sampai pada pertanyaan paling penting. Bagaimana cara hidup dengan filosofi ini setiap hari? Meluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Pertama, hadapi masalahmu. Jangan lari, jangan menunda. Kau tidak perlu menunggu sampai semua orang mendukung.
caramu sendiri, bukan dengan cara yang dipaksakan dunia. Licik, kejam, menjatuhkan, tapi dengan kerja keras, kejujuran, dan keteguhan hati. Ketiga, dan ini yang paling sulit, saat kau menang, saat kau di atas, jangan lupa menjaga martabat orang yang pernah jadi lawanmu. Karena suatu hari kau mungkin berdiri di posisi mereka. Dan filosofi ini mengajarkan satu hal sederhana. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras kau bisa menyerang, tapi seberapa lembut hatimu saat kau sudah menang. Ini bukan cuma falsafah Jawa. Ini cara untuk tetap jadi manusia, bahkan saat kau berada di puncak kemenangan. Terima kasih sudah mengikuti seluruh perjalanan series ini.